Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Bluetooth speaker JT-S7 setelah penggunaan saya selama 1 minggu. Seperti biasa ya, sebelum saya lanjut ke pembahasan, tiada perobosan, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya nih buat kamu yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel ini lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua menonton, jangan lupa menekan tombol like. JT-S7 membawa desain berbentuk tabung dengan bobotnya ini 500-an gram, tingginya 18,6 cm dengan diameternya 7,5 cm. Kalau buat saya pribadi, walaupun ini ukurannya terbilang besar ya, ini bukan menjadi masalah. Karena Bluetooth speaker ini masih nyaman kok dibawa kemana-mana. Ditambah lagi untuk bodinya ini terasa padat di genggaman sehingga langsung benar-benar memberikan kesan yang solid. Apalagi nih ya, perpaduan material kain, plastik, dan karet yang di bawah ini termasuk berkualitas bagus ya, karena ini benar-benar terasa tebal. Lingkaran di atas bisa difungsikan untuk mengatur volume. Di sisi depan terdapat logo JT, lalu ada 4 tombol navigasi dan 4 karet penutup. Nah, untuk apa saja sih fungsi dari navigasi yang tertera di sini itu lebih baik kalian baca saja pada panduan pengguna. Sementara nih ya, saat penutup karet dibuka akan menemukan port USB-C untuk pengisian daya baterai, lalu ada port micro USB dan port jack audio. Artinya nih ya, speaker ini mendukung 3 mode pemutaran melalui micro SD, kabel AUX, dan Bluetooth. Mengenai koneksi via nirkabel mengandalkan Bluetooth 5.0. Proses koneksi ini terbilang mudah dan cepat, demikian juga untuk kestabilannya terbilang bagus. Selama penggunaan saya tidak pernah menemukan koneksi terputus sesaat. Apalagi nih untuk jangkauan koneksinya ini terbilang jauh ya, 18 meter ya. Kalau untuk sepanjang itu saya sih belum pernah coba. Sejauh saya coba sih ini sekitar 3-4 meter, dimana untuk koneksinya terbilang bagus, tidak ada terputus sama sekali. Buat saya sih walaupun masih menggunakan Bluetooth 5.0 untuk kestabilan koneksinya benar-benar bagus. Dan yang terakhir itu di bawah sini itu berbahan karet ya, ini seperti kayak ada segitiganya. Jadi ini berguna untuk membuat posisi Bluetooth speaker ini tidak mudah bergerak, dan ada juga sedikit informasi mengenai produk ini. Sementara di bagian bodinya ini secara keseluruhan dibalut bahan kain. Buat saya sih ini hal yang bagus karena mengurangi kesan licin. Untuk perlindungan, speaker ini sudah dibekali sertifikasi IPX7 waterproof yang artinya ini tahan kedalaman air 1 meter selama 30 menit. Jadi terbilang aman bila tidak sengaja jika speaker ini jatuh ke dalam air. Untuk mendapatkan manfaat sertifikasi tersebut, pastikan juga ya untuk portnya ini benar-benar sudah tertutup rapat. Dengan ukuran bodi yang besar, JT-S7 membawa baterainya juga terbilang besar. 5000 mAh, ini sama seperti baterai yang disematkan pada smartphone saat ini. Ini sih merupakan hal yang bagus ya, karena akan memberikan daya tahan lama hingga 8 jam saat speaker ini digunakan untuk memutar musik ataupun bertelepon. Kalau dari pengalaman saya menggunakan speaker ini menonton 2 streaming film, maksud saya itu durasinya sekitar 2,5 jam dan memutarkan lagu kurang lebih 3 jam, dalam arti ini nggak non-stop ya. Jadi ketika saya charge 100% ya bergantian saya gunakan yang tadi saya sebutkan itu ya, dengan waktu yang berbeda ataupun hari yang berbeda. Di situ saya belum melakukan pengisian daya baterai, dan saya juga belum menemukan adanya indikator kalau baterainya ini sudah low ataupun sudah mau habis. Jadi buat saya sih dengan daya tahan selama itu sudah lebih dari cukup untuk penggunaan saya sehari-hari. Sementara pengisian baterainya ini sudah support fast charging 5 volt 2,4 ampere. Selama mengisi baterai speaker ini saya selalu mengikuti yang disarankan oleh JT pada panduan penggunaannya, itu di bagian pemeliharaan dan perawatan. Dimana kalau kata JT lebih baik mengisi baterai speaker ini menggunakan charger di bawah 5 volt 2,4 ampere. Dan saya selalu mengisi baterai pada speaker ini menggunakan charger 5 volt 2 ampere, dimana membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk mengisi baterai speaker ini hingga penuh. Sekarang ke bagian audio. JT-S7 membawa 2 driver yang ditempatkan di sisi sini dan sini ya, di kiri kanan ini, yang dimana mampu menghasilkan power audionya ini sebesar 12 watt maksimalnya ya. Dan itu menghasilkan sound surround 360 derajat layaknya seperti di dalam bioskop. Jadi itu benar-benar kalau dalam ruangan ini benar-benar kayak penuh ruangan itu dengan sound dari
Bluetooth speaker ini. Jujur ini kencangnya enak banget dan jangkauannya juga luas. Nah, dengan power yang kencang juga, kalau buat saya pribadi didukung juga dengan sisi low, mid, dan high yang bagus. Di sisi low-nya ini bass yang dihasilkannya ini benar-benar terdengar empuk ya, cukup empuk dengan hentakan-hentakan yang terbilang deep. Bagusnya tidak membuat keseluruhan audionya ini terdengar mendem. Alhasil membuat sisi mid ataupun vokal masuk kategori cukup jernih. Saya juga suka di sisi high-nya karena treble-nya ini benar-benar terbilang cukup mantap ya, tidak memberikan tusukan-tusukan ke telinga saat saya mendengarkan lagu rock ataupun menonton film pada volume maksimal. Intinya secara keseluruhan kualitas audio dari Bluetooth speaker JTS7 benar-benar memberikan kenyamanan selama penggunaan saya menonton film ataupun mendengarkan lagu. Karena alasannya ini benar-benar kualitas audionya mantap banget. Kalau menurut versi saya ataupun selera saya ya, yang artinya ataupun masuk kesimpulan dengan harga jual 600 ribuan, saya sih berani merekomendasikan Bluetooth speaker JTS7 layak untuk dibeli. Jika kalian berminat, link pembeliannya saya sertakan pada kolom deskripsi. Oke, itu aja deh yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak ya sudah menonton dan mohon maaf juga bila ada kekurangan. Like jika kalian suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye. It's worth a shot. Yeah. I believe in marriage. Jesus, still? Haven't you been married like 6 times? 3 times. Not including this. This is 4. But the first time was only 48 hours, so doesn't count.